Guys, kembali lagi bersama saya Esther Tuwo dengan NIM 19061102130. Dan saat ini kita kembali lagi membahas materi dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Dan kali ini kita akan membahas materi tentang rasio dalam laporan keuangan. Dan ada beberapa rasio yang akan kita bahas dalam video ini. Jadi langsung saja kita ke materi-materinya. Let's go! Kita masuk ke materi yang pertama. Di sini ada rasio lancar. Nah, di sini untuk mengetahui bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang baik dalam melunasi hutang lancar, maka rasio lancarlah dalam sebuah perusahaan harus memiliki nilai di atas 1,0 kali. Nah, namun jika perusahaan memiliki nilai di bawah 1,0 kali, maka perusahaan tersebut dalam menyanggupi hutangnya masih dipertanyakan. Nah, di sini kita mempunyai rumus rasio lancar. Di sini ada rasio lancar sama dengan aktiva lancar bahagi hutang lancar. Nah, bisa dilihat kita mempunyai laporan keuangan dari PT Pertamina. Nah, jadi nilai rasio lancar yang rendah dengan nilai di bawah 1 kali, pada kondisi ini nilai rasio lancarlah yang rendah, dan di sini menunjukkan bahwa kemungkinan perusahaan berada dalam kesulitan posisi keuangan untuk memenuhi hutang lancarnya. Nah, akan tetapi investor maupun kreditor tetap memperhatikan arus kas yang digunakan untuk operasional. Nah, sehingga bertujuan untuk memahami tingkat likuiditas perusahaan. Dan kita masuk ke materi yang kedua, ada di sini ada rasio cepat. Nah, rasio cepat dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aktiva lancar dan sisanya dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, di sini juga dikurangkan persediaan atau inventory dari perhitungan aktiva lancar, dan karena persediaan pada dasarnya merupakan aset lancar yang sulit dikonversi dengan uang tunai dan dalam waktu singkat, dan juga biasanya akan terjadi kerugian jika terjadi likuidasi. Dan ada rumus dari rasio cepat. Jadi di sini ada rasio cepat sama dengan aktiva lancar kurang persediaan atau kewajiban lancar. Nah, semakin tinggi quick ratio atau rasio cepat ini dalam suatu perusahaan, semakin baik posisi keuangan perusahaan tersebut. Nah, rasio cepat yang dapat diterima umumnya adalah 1 kali. Namun, dapat bervariasi antara satu industri dengan industri lainnya. Perusahaan dengan rasio lancar yang kurang dari 1 kali menandakan perusahaan tersebut yang bersangkutan tidak dapat membayar kewajiban lancarnya dalam waktu yang singkat. Nah, kita lanjut lagi ke materi rasio perputaran piutang. Nah, apa sih rasio perputaran piutang itu? Nah, di sini rasio perputaran piutang adalah rasio yang dipakai untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau bahkan beberapa kali dana yang tertanam dalam piutang. Nah, secara umum kita bisa mengetahui bahwa rasio piutang termasuk ke dalam rasio aktivitas yang dapat digunakan mengukur seberapa efektivitas perusahaan tersebut dapat menagih kreditnya tersebut menjadi kas. Nah, dalam rasio perputaran piutang ini ada rumusnya, dan di sini yang pertama ada rasio perputaran piutang sama dengan penjualan kredit bersih per piutang rata-rata. Nah, kita lanjut ke materi dari jumlah hari penjualan dalam piutang usaha. Nah, di sini jumlah hari penjualan dalam piutang usaha di sini apa sih maksudnya? Nah, di sini jadi rasio jumlah hari penjualan dalam piutang atau disebut dengan receivable turnover in days atau average collection period menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan jumlah piutang atau setiap jangka waktu tertentu. Nah, piutang usaha berputar dengan baik jika perusahaan mampu menagih jumlah piutang dengan waktu yang relatif lebih singkat ketimbang syarat penagihan piutang yang disyaratkan. Nah, berikut ini ada rumus jumlah hari penjualan dalam piutang. Di sini ada jumlah hari penjualan dalam piutang sama dengan jumlah hari 1 tahun per perputaran piutang usaha. Nah, kita lanjut lagi
ke materi rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio. Nah, di sini adalah sebuah rumus rasio efisiensi yang menunjukkan seberapa efektif dari persediaan yang dapat dikelola dengan membandingkan harga pokok penjualan dalam persediaan rata-rata untuk suatu periode. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur rata-rata dari persediaan diputar dalam suatu periode. Nah, artinya rasio ini mengukur berapa kali perusahaan menjual total persediaan rata-rata sepanjang tahun. Nah, rasio ini juga menjadi sebuah indikator yang baik dalam menentukan nilai kualitas persediaan dan pembeliannya efektif dalam manajemen persediaan. Nah, dan untuk itu ada rumus dari rasio perputaran persediaan ini. Di sini ada rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan per rata-rata persediaan. Nah, kita lanjut ke materi rasio ekuitas. Nah, apa sih rasio ekuitas ini? Nah, jadi rasio ekuitas ini adalah metrik keuangan yang mengukur jumlah yang digunakan oleh perusahaan. Nah, ini menggunakan investasi dalam aset dan jumlah ekuitas untuk menentukan seberapa baik perusahaan mengelola hutangnya dan mendanai kebutuhan asetnya. Nah, jadi rasio ekuitas yang rendah berarti bahwa perusahaan terutama menggunakan hutang untuk memperoleh aset yang secara luas dipandang sebagai indikasi risiko keuangan yang lebih besar. Nah, rasio ekuitas dengan nilai yang lebih tinggi umumnya menunjukkan bahwa perusahaan akan secara efektif menandai kebutuhan asetnya dengan jumlah hutang yang minimal. Oke, di sini dan juga ada rumusnya ya. Nah, jadi rumusnya itu total liabilitas per total equity. Nah, lanjut lagi ke materi yang selanjutnya. Di sini ada laba bersih terhadap penjualan bersih. Nah, apa sih pengertian dari laba bersih terhadap penjualan bersih? Jadi, penjualan bersih atau net sales merupakan pendapatan perusahaan setelah pemotongan terkait telah diambil. Nah, ini adalah langkah utama yang akan dievaluasi oleh analisis keuangan saat menilai laporan laba rugi bisnis. Materi tentang Return on Average Common Stakeholder Equity. Nah, jadi pengembalian ekuitas atau ROE atau Return on Equity adalah salah satu perhitungan yang masuk dalam rasio profitabilitas. Nah, ROI ini merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Nah, ROI ini sangat bergantung pada besar kecilnya perusahaan. Misalnya, untuk perusahaan kecil tentu memiliki modal yang relatif kecil. Nah, sehingga ROI-nya yang dihasilkan pun kecil. Dan begitu pula sebaliknya untuk perusahaan besar. Nah, dalam rumusnya pun kita mempunyai ROI ini mempunyai rumus. Jadi ROI sama dengan laba bersih per ekuitas. Baiklah, itulah materi-materi yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata materi yang telah saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih juga buat Enci, dan sampai jumpa lagi di materi-materi dan tugas-tugas selanjutnya. Bye-bye!